Kapan 3 ex-pimpinan DPRD Jatim tersangka korupsi, hibah berompi oranye? Sempat mangkir pada pemanggilan tanggal 22 Oktober tahun 2024 dan terancam dijemput paksa, tersangka kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim, Anwar Sadat alias Gus Sadat akhirnya memenuhi panggilan dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya menyampaikan, Sadat yang saat ini menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024 terkait kepemilikan asetnya dan pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS yang bersumber dari APBD Jatim tahun anggaran tahun 2021 sampai tahun 2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama AS, kepemilikan aset mereka, ucap Tessa. Hal sama juga didalami penyidik KPK terhadap tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim tahun 2019 sampai tahun 2024 lainnya, Ahmad Iskandar. Selain Sadat dan Iskandar, penyidik KPK juga memeriksa pihak swasta, Kris Susmantoro terkait kepemilikan aset Sadat. Sedangkan satu pihak swasta lainnya, Ahmad Hadi Fauzan yang juga dipanggil tidak hadir tanpa keterangan. Menanggapi pemeriksaan tersebut, Koordinator Jaringan Kawal Jawa Timur alias Jaka Jatim, Musfik yang selama ini gencar menggelar aksi demonstrasi menuntut korupsi hibah Jatim diusut tuntas, meminta KPK segera memberikan rompi oranye alias menahan para tersangka. Kami Jaka Jatim mendesak 3 orang yang sudah diperiksa baru-baru ini oleh KPK yang terdiri dari Bapak Kusnadi, ex Ketua Dewan, dan juga Anwar Sadat dan Bapak Iskandar ini disegerakan untuk memakai baju oranye, bahkan ditahan oleh KPK, gitu loh. Karena kalau ini tidak dirompikan oranye, ada unsur-unsur yang memang terkendala. Apalagi, tandas Musfik, ex Ketua DPRD Jatim, Kusnadi yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini sudah mengajukan Justice Kolaborator atau JC dan whistleblower ke KPK. Dan saat ini Bapak Kusnadi kan sudah siap menjadi Justice Kolaborator untuk membongkar habis-habisan dana hibah Pemprov Jatim. Jadi ini menuntun KPK untuk bagaimana peka juga terhadap situasi saat ini. Sebelumnya, Kusnadi lebih dulu menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Dengan demikian, satu-satunya pimpinan yang sampai saat ini masih aman dari status tersangka yakni Anik Maslakah. Anik menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim tahun 2019 sampai tahun 2024 menggantikan Abdul Halim Iskandar yang saat itu ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2020. Halim sendiri, pada pertengahan Desember tahun 2024 sudah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk POKMAS dari APBD Jatim tahun anggaran tahun 2019 sampai tahun 2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung BPKP Perwakilan Jatim, Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo. Bahkan rumah kakak kandung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar itu sempat digeledah KPK dan disita sejumlah uang. Jadi kami Jaringan Kawal Jawa Timur menuntut kepada KPK agar segera menangkap semua para tersangka supaya tidak menghilangkan jejak dan melakukan bepergian ke luar negeri, gitu loh. Ini yang ditakuti. Jadi Jaka Jatim mendesak kepada KPK agar supaya secepat mungkin para tersangka diberikan baju oranye dan ditahan oleh KPK. Dalam kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim, 4 orang sudah divonis bersalah pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya dan dijebloskan ke penjara. Mereka yakni ex-wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Simanjuntak divonis pidana penjara 9 tahun dan membayar uang pengganti 39,5 miliar rupiah. Lalu ajudan Sahat, Rusdi divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku penyuap masing-masing divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Kusnadi,
Sadat, dan Iskandar dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam sidang Sahat. Di awal-awal Sahat diringkus KPK, kantor Hovifah Indar Parawansa saat menjadi Gubernur Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024 turut digeledah KPK pada tanggal 21 Desember tahun 2022. KPK juga menyasar ruang kerja Wakil Gubernur Jatim saat itu, Emil Elestianto Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekda Prof Jatim, Adi Karyono yang kini penjabat atau PJ Gubernur Jatim. Kendati ruang kerjanya diubek-ubek KPK selama 10 jam dan hingga Sahat CS divonis, baik Hovifah maupun Emil tak pernah diperiksa ataupun dihadirkan sebagai saksi di persidangan Sahat. Usai Sahat divonis, KPK membuka lagi kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim dengan menetapkan 21 tersangka. Termasuk Kusnadi, Sadat, dan Ahmad Iskandar dan satu anggota DPRD Jatim tahun 2019 sampai tahun 2024 lainnya, Mahfud. Bahwa pada tanggal 26 Juli tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 965 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang, yaitu 1. Inisial KUS merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 2. Inisial AI merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 3. Inisial AS merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanan pengusutan, Lembaga Antirasuah juga kembali menyasar Pemprov Jatim dengan menggeledah ruangan Biro Kesra Pemprov Jatim pada tanggal 16 Agustus tahun 2024, serta kantor Dinas Peternakan Jatim pada tanggal 16 Oktober tahun 2024. Bagi Musfik, meski KPK membuka babak baru korupsi dana hibah Pemprov Jatim dengan menetapkan 21 tersangka dan menggeledah ruangan Biro Kesra serta kantor Disnak Jatim, hingga kini belum satu pun pejabat Pemprov Jatim ditetapkan sebagai tersangka.